Halo semuanya, selamat datang di channel saya Kyopta Crochet. Pada video kali ini kita akan membuat boneka berbentuk ayam ya, seperti ini. Ini membuatnya dari lembaran SC saja, sangat mudah dan cepat ya perajutannya. Ini bentuknya seperti nasi kepal bentuk segitiga ya, kayak onigiri begitu. Nah, chicken onigiri ya, ini amigurumi chicken onigiri seperti ini. Ini saya merajutnya menggunakan benang katun susu atau milk cotton yang mereknya seperti ini. Saya merajutnya menggunakan hakpen merek tulip nomor 5/0. Kemudian di sini kita membutuhkan jarum ya untuk membantu merapikan ekor benang, juga membuat sulaman, dan tentunya juga gunting untuk memotong benang. Isian ini nanti membutuhkan dakron ya, tapi tidak seberapa banyak juga karena ukurannya tidak besar, dan sedikit benang sulam untuk membuat sulaman sederhana di bagian mata. Kalau mau pakai safety eye silahkan ya teman-teman. Dan penggunaan stitch marker di sini saya tidak pakai, tapi kalau teman-teman merasa butuh pakai stitch marker silahkan dipersiapkan. Ini warna utama badannya ya, saya pakai warna coklat, warna ungu. Bebas aja teman-teman mau pakai warna apa ya, mau pakai pink, boleh pakai warna kuning, mustard, atau warna putih juga silahkan ya. Ini untuk dekorasi kepala ya, bagian jengger, paruh, pial. Nah, pakai warna merah dan sedikit warna kuning. Seperti ini hasilnya. Kita akan segera mulai perajutannya. Kita awali dengan membuat chain sejumlah 13. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10, 11, 12, dan 13. Kemudian row 1 dimulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1, 2. Nah, disinilah kita mulai membuat 1 SC di setiap stitch atau di setiap chainnya ini kita isi dengan SC. Jadi di row 1 kita nanti punya 12 SC ya. Di akhir dari row 1 kita punya 12 stitch. Seperti ini. Sesampainya di ujung, pastikan jumlah stitchnya ada 12. Jangan sampai lebih ataupun kurang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Punya saya sudah pas. Lalu kita akan balik rajutannya seperti ini. 1 chain tidak dihitung sebagai apapun, kemudian kita buat 12 SC. Lakukan seperti ini bolak-balik terus ya sampai dengan jumlah row yang dibutuhkan. Setelah selesai sampai dengan row 28 ya, tandanya adalah di sini ekor benang yang pertama kali kita rajut ya, awal membuat chain itu posisinya ada di sebelah kanan, menandakan bahwa row terakhir kita yang dirajut ini adalah row genap. Kita hitung bersama di sini. Ada tampilan seperti guratan-guratan ini ya. Ini menandakan bahwa kita sudah merajut 2 row untuk satu guratan ini. Berarti kalau ini kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 kali 2 sama dengan 28. Berarti sudah pas ya, ini selesai sampai dengan row 28. Nah, kita sekarang akan ini posisinya kan seperti ini ya, kita balik begini. Lalu ini kita tekuk seperti ini, dan kita akan gabung sisi ini dengan sisi ini juga ya. Yang ini biarkan terbuka dulu. Nah, kita gabungnya adalah
Di sini bisa tambah 1 chain ya untuk memudahkan, tidak dihitung sebagai apapun ya tetap teman-teman. Kemudian kita tembus kedua lapisan rajutan ya sampai dengan belakang. Ini sebentar saya rapikan posisinya. Oke. Lalu buat SC. Nah, harusnya jumlahnya adalah 12 ya, karena di sini kita tadi buat 12 SC. Buat dulu sampai dengan bagian ujung sini. Nah, ini saya akan di stitch yang ke-12 ya, ini menembus dengan yang ini. Nah, bagian ekor benang kita sembunyikan ke dalam. Oke, seperti ini. Lalu kita bergerak ke arah sini. Tetap di stitch yang di sini yang baru saja kita gabung. Nah, di situ juga kita lakukan 1 kali lagi. Nah, 1 2 terus nanti sampai dengan bagian sini, tapi kita akan berhenti dulu sementara ya, sampai di sekitar 5 atau 6 begitu. Ini saya baru buat 1 2 3 4 5 kemudian 6 ya, seperti ini dulu. Kita akan buat bagian ini ya, cenggernya, kemudian paruh juga pialnya begini. Jadi kita akan ambil benang warna merah ya, saya pakai warna merah. Kalau teman-teman tidak ada merah bisa pakai warna lain, monggo, tidak apa-apa ya. Ini kita mulai, ini tadi kan di sini di satu stitch ini diisi 2 ya, 1 2. Nah, kita bergeser dari paling ujung ini adalah ujung ini juga dihitung, maka kita bergeser sini ya, 1 di sini. Oke. Jadi di stitch kedua dari ujung ya, ujung ini 1, sebelah sini 1, 1 plus 1 2. Lalu ini kita mulai, ini agak panjang aja, jadi nanti untuk memudahkan untuk merapikan ya, sekitar 5 cm seperti ini. Lalu attach benang di sini begini. Lalu kita buat 2 chain, tapi kalau 2 chain dirasa terlalu tinggi bisa cukup tambah 1 chain ya setelah attach benang barusan. Lalu kita buat 2 DC di stitch yang sama. Ini jangan diikut sertakan karena nanti akan dirapikan belakangan. Nah, seperti ini. Tapi kalau tadi chain awal ya, kalau rajutan teman-teman itu DC-nya sepanjang 3 chain, maka lakukan dengan 3 chain. Tapi saya pakai totalnya 3 chain ya, dari yang attach benang plus 2 begitu. Nah, kalau punya saya attach benang plus 1. Nah, jadi terhitung ada 2 chain yang di bawah ini ya. Lalu buat 2 DC di stitch yang sama seperti ini. Kemudian 1 SC di stitch berikutnya di sini. Lalu di stitch berikutnya 3 HDC di 1 stitch. 3 HDC ya langsung. 1 2 3. Kemudian slip stitch di stitch berikutnya. Nah, seperti ini. Lalu potong benang juga sama ya seperti sebelumnya, sekitar 5 sampai dengan 8 cm begitu. Nah, seperti ini. Biarkan dulu. Lalu kemudian kita akan buat paruh. Ini saya pakai warna kuning. Kalau tidak ada warna kuning, teman-teman bisa pakai warna lain, silahkan. Sama seperti sebelumnya, attach benang ya, kita sisakan juga sekitar 5 cm begini. Ini tadi tempat membuat slip stitch. Nah, kita bergeser ke stitch berikutnya ya. Attach di sini. Kemudian buat 1 SC di stitch yang sama di mana tadi membuat atau attach benang pertama ya. Lalu 1 chain, lalu
slip stitch di stitch yang sama. Jadi ini untuk paruh hanya butuh satu stitch ya, tempat. Nah, di sini saja. Seperti ini. Kemudian kita potong benang. Seperti ini. Lalu setelah itu kita buat pial ya. Pial itu yang di bawah paruh ini. Sini kita attach benang di stitch berikutnya ya. Tadi di satu stitch ini isinya attach benang, satu SC, satu chain, slip stitch. Lalu di stitch sebelahnya ya. Jadi tidak ada stitch yang di skip ya, tidak ada yang dilewati. Seperti ini. Attach benang dulu. Kemudian kita buat satu HDC di stitch yang sama ini ya. Lalu satu chain, lalu satu slip stitch di stitch yang sama tetap ya. Nah, seperti ini. Ups, maaf ya teman-teman, keliru ya, ini bagian ini maaf, tadi bukan HDC tapi SC. Tadi attach benang di sini, lalu satu SC, lalu satu chain, satu slip stitch. Seperti ini saja. Nah, setelah itu potong benang. Seperti ini masih terbuka posisinya. Kita akan rapikan. Kita akan rapikan ekor-ekor benang ini dengan cara kita tarik ke dalam menggunakan hakpen bisa. Menggunakan jarum tapestri dimasukkan juga bisa ya. Jadi teman-teman mana yang dirasa lebih mudah silahkan dilakukan saja ya. Yang penting ekor-ekor benang ini ketarik ke bagian dalam. Nah, seperti ini. Nah, nanti dimasukkan semuanya lalu nanti diikat di bagian dalam ya teman-teman supaya lebih aman, tidak terlepas. Nah, ini posisinya kok nggak pas ya. Saya perbaiki dulu ya. Jadi kalau memang pakai jarum tapestri itu lebih presisi begitu ya lokasinya. Jadi silahkan dirapikan ya seperti tadi teman-teman. Dimasukkan lalu nanti diikat di bagian dalam. Setelah dirapikan, kita lanjut ya menutup bagian ini. Terus buat SC-nya sampai dengan bagian yang ujung sebelah sini. Sesampainya ujung sebelah sini saya tambah dengan satu chain sebagai pengaman. Kemudian kita potong benang. Biarkan terurai di luar seperti ini dulu, nanti kita rapikan belakangan. Lalu ini kita akan isi dengan dakron ya, sampai dengan cukup penuh begitu. Nah, seperti ini ya. Lalu kita akan tutup bagian yang terbuka ini dengan dirajut. Kita akan pipihkan, bukan seperti ini memipihkannya, tetapi dari atas ke bawah seperti ini ya. Jadi bentuknya segitiga. Seperti ini. Kalau dakronnya dirasa kurang bisa ditambah, tapi kalau dirasa sudah cukup, sudah bisa langsung kita tutup ya dengan rajutan. Saya ambil warna yang sama, ini saya sisakan juga kurang lebih sekitar 10 cm seperti ini, nanti digunakan untuk merapikan ya.
Posisinya adalah seperti ini ya. Bagian kepala ada di atas, kita merajutnya seperti ini. Bukan di bawah seperti ini, tapi ininya ada di atas. Posisinya seperti ini. Attach benang, lalu buat SC. Teruskan sampai dengan bagian ujung. Setelah sampai ujung, kita tambah dengan 1 chain sebagai pengaman, lalu potong benang. Nah, kita akan rapikan ekor-ekor benang ini. Jadi kita masukkan ya ini ke dalam. Lalu keluarkan di stitch mana aja, bebas ya. Seperti ini. Kemudian yang ini juga kita masukkan, keluarkan di stitch yang sama dengan yang ini. Lalu yang ini juga mengarah ke satu stitch yang sama. Ini susah banget masuknya. Bentar ya, saya perbaiki yang ini. Lalu setelah itu kita tali ya, ini ketiganya jadi 1, 2 plus 1 bebas aja, ini yang mana begitu ya. Nah begini. Lalu kalau sudah, kita potong sedikit ya biar tidak terlalu panjang. Lalu ini dorong masuk. Atau kalau tidak didorong seperti ini, bisa ditarik dari arah dalam seperti ini. Nah, dibantu aja seperti ini ya, sampai benang-benang ini nih masih kelihatan. Potong aja. Lalu untuk finishing kita buat sulaman mata. Saya pakai benang hitam. Ini ya, kita arahkan. Terlalu rendah. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini lurusnya paruh begini. 1 stitch dari pinggir. Bentuk mata bebas ya, mau mendatar, mau ke atas vertikal juga bisa, mau dibentuk lengkung juga boleh, silahkan ya. Jadi sesuka teman-teman aja. Nah ini tadinya adalah benangnya 1 helai, cuman saya tekuk begitu ya teman-teman, jadi dia lebih tebal terlihatnya. Ini kalau yang depan sudah kita lakukan juga untuk yang belakang. Lalu keluarkan di stitch yang sama dengan yang pertama, dia masuk seperti ini. Lalu buat
Simpel ya teman-teman, dan rapikan seperti yang barusan waktu merapikan ekor benang untuk yang badan. Nah, ini anak ayamnya sudah jadi. Sekarang kita akan buat induknya ya, atau babonnya ya, induk ayamnya. Ukurannya lebih besar sedikit ya. Jadi basicnya perajutannya sama, hanya berbeda di jumlah stitchnya. Untuk membuat induknya, di sini kita buat awalan berupa chain sebanyak 17 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Kemudian row 1 dimulai pada chain kedua dari hook. Yang di hook tidak dihitung, kita bergeser ke kiri 1 2. Di sini kita mulai untuk row 1. Di setiap chain kita isi dengan 1 SC. Jadi di akhir dari row 1 kita punya 16 stitch. Ini semua chainnya atau semua stitchnya kita isi dengan 1 SC. Pelan-pelan saja, jangan sampai ada yang terlewat atau terisi lebih dari 1 ya. Nanti jumlah stitchnya biar tepat pas 16. Sesampainya di ujung kita hitung ulang jumlah stitch yang sudah dirajut ya, untuk memastikan perajutan kita sudah benar. Hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Pas. Lalu sekarang row 2 sampai dengan row 38 kita buat 16 SC, diawali dengan 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu selanjutnya tinggal kita buat SC sampai dengan ujung, kemudian balik dan diteruskan begitu ya sampai dengan row 38. Kita ketemu nanti setelah sampai dengan row yang dibutuhkan. Ini punya saya sudah sampai dengan row 38. Kita hitung bersama 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 kali 2 sama dengan 38. Jadi sudah pas ya, sesuai. Jadi kemudian kita akan tekuk ini ya, seperti ini. Lalu kita gabung sama seperti pembuatan yang kecil ya. Untuk bagian ini gabung dulu sampai dengan ujung, masing-masing dengan 1 SC ya, menggabungnya. Lanjutkan dulu. Lalu sesampainya di ujung sini sama seperti sebelumnya juga kita isi lagi ya, 1 kali lagi di sini, lalu berpindah ke sisi yang sebelah sini. Ini kita akan rajut sebagian dulu, kurang lebih sepertiga bagian dulu ya, karena nanti kita akan buat bagian jengger, lalu paruh, juga pialnya ya. Nah, kemudian di sini sementara seperti ini dulu, kita rajut untuk jengger pakai benang warna merah. Nah, ini di sudut ini kan ada 2. Nah, kita hitung dari yang sebelah sini karena deretannya ini ya. Kalau yang ini nanti untuk deretan yang sini. Nah, dari sini kita hitung 4. 1 2 3 4. Nah, di sini kita attach benangnya. Seperti sebelumnya, disisakan sedikit lebih panjang untuk memudahkan. Seperti ini, lalu tambah chain ya, boleh 1 boleh 2 begitu, seperti sebelumnya juga. Yang penting setinggi DC milik teman-teman kalau biasanya membuat ya. Lalu buat 2 DC di stitch yang sama
kemudian 1 SC, kemudian di stitch berikutnya kita buat 3 DC di satu stitch yang sama. Seperti ini. Kemudian berpindah ke stitch berikutnya 1 SC. Kemudian di stitch berikutnya 3 HDC di satu stitch. 1 2 3. Kemudian 1 SC di stitch yang berikutnya, lalu slip stitch di stitch berikutnya. Setelah itu potong benang. Seperti ini dulu. Lalu sekarang kita ambil warna kuning untuk paruh. Di sini ya. Ini stitchnya yang sebelah sini, berarti di sebelah sini, di stitch yang berikutnya. Attach benang 1 SC. Kemudian kita buat piko, terbuat atau terdiri dari 3 chain pikonya seperti ini. Lalu kita buat slip stitch di stitch berikutnya. Kemudian potong benang. Seperti ini. Sekarang kita buat pial di bagian bawahnya. Berarti di stitch yang selanjutnya kita ambil lagi warna merah, kita buat 1 HDC, kemudian 1 chain dan 1 slip stitch di stitch yang sama di sini. Nah, seperti ini. Lalu potong benang. Kemudian kita rapikan ya, ekor-ekor benang ini caranya sama dengan yang sebelumnya ya, dimasukkan. Nanti kita ketemu setelah menyelesaikan merapikan ini dan juga menjahit, merajut ya, menggabung sampai sini juga. Nanti tinggal kita bagian yang satu sisi lagi. Ini punya saya sudah saya isi dakron dan akan saya tutup ya bagian ini sama dengan cara yang sebelumnya, hanya digabung menggunakan SC. Nah, seperti ini. Silahkan dirajut ya, ditutup bagian ini supaya dakron tidak keluar-keluar, bisa sambil ditekan saat merajut. Ini gendut banget ayam saya. Silahkan diteruskan dulu ya teman-teman sampai dengan di ujung sini. Nah, ini punya saya sudah saya jahit dan sudah saya masukkan tadi ya ekor-ekor benang, yang tinggal dirapikan, ini didorong masuk ke sini. Nanti sudah saya ikat juga ini. Nah, tinggal dirapikan ya. Setelah tadi dirapikan ya, sekarang kita akan buat matanya. Nah, ini untuk matanya bisa seperti yang
sebelumnya ya, hanya garis seperti ini, atau mau dibuat lebih lentik seperti ini ya. Ini biar lebih cantik begitu ibunya betina ini babonnya ya. eh kita buat aja ya yang agak lentik begitu ya, si babon ini kita arahkan ke sini. Pinginnya mau dibikin di mana gitu kan. Nah, misal di sini ya, di lurusnya paruh ini kurang lebih seperti ini dulu ya. Ini ditahan di sini dulu, jangan sampai ketarik semua. Lalu ini kan nanti misalnya ingin agak lengkung, misal seperti ini ya. Nah, maka kita keluarkan ke arah dimana dia ingin lengkungnya berakhir begitu. Nah, misal mau berakhirnya di sini, maka saya masukkan di sini. Lalu saya akan keluarkan ke sebelah sini untuk menahan benangnya. Nah, seperti ini ya. Sekaligus ini membentuk bulu matanya. Nah, mau bulu matanya 1 atau 2 terserah teman-teman ya. Misalnya seperti ini, coba dulu. Nah, lalu kita arahkan ke sisi baliknya. Wow, cetar membahana. Oke, lalu dibuatkan juga ya untuk yang sini. Misalnya seperti ini ya. Kayaknya nggak sama dengan yang tadi punya saya ini. Nah, kalau sudah bisa dikeluarkan ke sini. Lalu nanti buat simpul ya. Nah, lentik sekali gitu ya. Lalu ini diikat. Dan nanti tinggal dirapikan ya, supaya sisa-sisa benang ini tidak terlihat dari luar. Nah, hasilnya seperti ini. Sudah selesai ya. Amigurumi ayamnya ini sangat-sangat sederhana tapi tetap lucu dan menggemaskan ya. Hasilnya ini baby-babynya juga ada ya. Anak-anaknya bersama ibu-ibunya ini. Nah, seperti inilah hasil rajutan kita kali ini. Lucu ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton dan membuat amigurumi ayamnya. Ini kayak onigiri ya, onigiri chicken, ini chicken onigiri ya. Bentuknya segitiga seperti ini. Dari awal hingga selesai membuatnya bersama saya. Semoga ada manfaat dari video ini. Sampai jumpa di video saya lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa. See you. Ups. Oh jatuh ini bayinya.